warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في آية أخرى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pada kesempatan malam hari ini tamu kita yang jauh datang dari Jawa Timur sekaligus penceramah kita pada malam hari ini Al-Habib Idrus bin Muhammad Asgaf. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi jami'atina. Ta'ala Allah bituli hayati wa nafa'na bi ulumihi wa nasihatihi wa kharajatihi. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati pula dan kita muliakan guru kita pengasuh majelis ini Al-Habib Mahmud Al-Marzak dan Al-Habib Sagaf Al-Khirid. Kita doakan bersama agar para guru kita senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan dalam membimbing kita para jamaah sekalian. Kemudian para habaib yang berkesempatan hadir pada malam hari ini yang mulia dan berbahagia ini, yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu, insya Allah dengan kehadiran para habaib pada malam hari ini menambahkan keberkahan kepada kita dalam majlis ini dan menambahkan cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terhormat para orang tua kami, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz, dan kebetulan pada malam hari ini ada Bapak Lurah Sebengkok yang hadir pada kesempatan malam hari ini, juga Bapak Kepala Lapas Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Wargiso, selamat datang Pak. Dan para jamaah sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Karena segala niat yang kita rencanakan, langkah kaki yang kita jalankan, dan jasad yang kita hadirkan di majlis ini adalah karena kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ini senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang selalu kita lantunkan itu di dalam majlis ini maupun di luar majlis ini akan menjadi asbab bagi kita mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan, pada malam hari ini Rabu 12 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan 16 Rabiul Awal 1444 Hijriah.
kita duduk bersama para habaib zuriat keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, memohon keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk merayakan kelahiran seorang manusia agung, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majelis kita ini majelis Ta'lim Nur Al Khairat. Adapun yang menjadi susunan acara pada malam hari ini sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan ataupun arahan, yang keempat adalah hikmah maulid yang mungkin langsung dirangkai dengan doa, dan terakhir insyaallah adalah penutup. Untuk itu, agar dapat mempersingkat waktu kita, mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan lapas basmalah dan surah Al-Fatihah agar diberi kelancaran dalam proses acara kita malam hari ini. Ala hazirin niyah wa likulli niyatin salihah bi barakati ummul Quran Al-Fatihah. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Andre. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الله. وما زادهم
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran tadi senantiasa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bagi pembacanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika. Hadirin yang berbahagia, perayaan Maulid adalah bentuk kecintaan umat muslim pada insan yang paling mulia dan paling utama, yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau kita tahu bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebab beliau kita tahu bagaimana iman dan Islam, dan sebab beliau kita mengenal Al-Quran. Karena itu hendaklah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, sebelum kita mendengarkan untayan hikmah tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari guru kita Al-Habib Idrus pada malam hari ini, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Sahibul Bait. Insyaallah akan disampaikan oleh Sayyid Ramadan, Sayyid Muhammad Ramadan Al-Marzak. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil'ilmi wa banna dana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim bijami'i salawati kulliha adada ma fil millah ala sayyidina Muhammadin abdillah wa alihi wa wala fi kulli lahazatin abada bi kulli lisan li ahli ma'rifatillah. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas hadirnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Yang mana nikmat paling besar diberikan Allah kepada kita adalah nikmat agama. Sebagaimana yang dikatakan Sayyidil Habib Umar bin Habib, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat senang dan nikmat kaya kepada orang yang dicintai Allah dan kepada orang yang tidak dicintai Allah. Walakin akan tetapi nikmat yang satu ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang dicintainya, yaitu nikmat agama. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pada malam hari ini termasuk dari golongan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Al-Mustafa Al-Qasim Habibuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana beliau telah rela mencucurkan air matanya demi menghijrahkan kita minaz zulumat ila nur, dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Ma'asyiral Habaib, daripada Sayyidil Walid Al-Habib Mahmud bin Abbas bin Mansur bin Abdurrahman Al-Marzak, yang sama-sama kita hormati penceramah kita Sayyidil Habib Idrus bin Muhammad As-Segaf, daripada Sayyidil Am Habib Yahya Al-Idrus, Habib Segaf Al-Khiri, Habib Muhammad Al-Jufri, Habib Mahmud Al-Marzak. Mudah-mudahan mereka ini dipanjangkan umurnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkahi umur beliau. Mudah-mudahan yang paling terpenting, semoga Allah memberikan beliau ini semangat dan kekuatan untuk memperjuangkan dakwah datuk beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir selaku mewakili panitia Majelis Ta'lim Nurul Khairat mengucapkan ribuan terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah mempersilahkan dirinya untuk hadir pada malam hari ini. Wabil khusus pada Habib Idrus bin Muhammad As-Segaf, ahlan wa sahlan wa marhaba bihudurikum fi majlisina. Selamat datang di majelis kami, Beb. Inilah keadaan majelis kami ini, Beb. Tidak juga ramai, tidak juga sepi, dan sedang aja, Beb. Mungkin saya ini tidak panjang cakap saya,
Kita sama-sama dengarkan mau'izatul hasanah atau ceramah dari beliau. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam Allah Subhanahu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, alangkah agungnya Rasul yang selalu dihiasi oleh budi pekerti yang sangat mulia. Kepribadiannya selalu diselimuti kebaikan, wajahnya selalu dihiasi oleh senyum keramahan yang menawan. Ia lemah lembut ibarat bunga, mengundang pesona ibarat bulan purnama, luas kedermawanannya ibarat samudra, dan sangat pasti cita-citanya ibarat perjalanan masa. Demikianlah gambaran syair Imam Musyidi dalam murahan syairnya tentang akhlak mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, untuk menambah kecintaan kita pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mari bersama kita dengarkan untayan hikmah tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah akan dirangkai dengan doa yang akan dibawakan langsung oleh salah satu zuriat keturunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Habib Idrus bin Muhammad Asgar. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Asy-Syakirin Bangil, Jawa Timur, dan beliau juga merupakan alumni Hadramaut Yaman. Untuk itu, kepada yang terhormat Al-Habib Idrus bin Muhammad Asgar, falyatafaddal mashkur. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allah ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin fa'anqadhana min dhulmatin wa dayajiri ila nuri ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan sahibul majlis Al-Habib Mahmud bin Abbas Al-Marzak, dan juga kepada anaknya Sayyid Ardan Muhammad Ramadan bin Habib Mahmud Al-Marzak, semoga beliau bersehat walafiat panjang umur. Juga kepada para habaib yang lainnya, Al-Habib Sagaf Al-Khirid wa akhu Habib Abdullah Al-Khirid wa Al-Habib Muhammad Al-Jufri, Habib Yahya yang menyertai saya di dalam safari dakwah ini, dan juga para habaib yang lainnya, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, arba'un kuntu lahu syafi'an lahu yaumal qiyamah. 4 orang yang akan menjadi aku, yang akan aku menjadi syafaatnya di hari kiamat. Yang pertama, orang yang selalu membantu daripada anak cucu Nabi Muhammad SAW di dalam segala hajatnya. Yang kedua, yaitu orang yang menolong di dalam saat keturunanku dalam keadaan kehempit dari suatu urusan dan suatu kepentingan. Dan juga orang yang mencintai mereka baik dengan hati ataupun dengan lisan, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya bisa mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat, mencintai daripada anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga kepada Bapak Lurah Desa apa ini? Desa Bengkok. Ya, kapan lurusnya Pak Lurah? Ya, insya Allah suatu abad nanti menjadi selurus lah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang penting orang-orangnya lurus semuanya, ya, walaupun namanya
supaya engkau banyak lurus, insyaallah istiqamah, terus beribadah dan terus menghadiri semacam acara maulidan ini. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada ketua daripada lapas ya, semoga yang hadir di sini selamat dari lapas. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat daripada penjara kuburan. Selamat daripada penjara akhirat, yaitu api neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga dunia ini, kehidupan dunia ini adalah penjaranya orang yang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surganya orang yang kafir, non Islam. Kenapa? Karena orang mukmin di dunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak ujian. Ujian halal haram, ujian ini baik, ini buruk. Yang baik kita paksa diri kita untuk menjalankannya, ya. Yang jelek kita stop seperti lampu merah begitu, tidak boleh diterjang. Yang kuning syubhat perlu kita berhati-hati. Ini semuanya ditempuh oleh orang-orang yang beriman dalam keadaan yang sangat berhati-hati, seperti orang yang ada di dalam penjara, fil qafas, di dalam kurungan, burung yang ada di dalam kurungan. Ya, itu perumpamaannya orang mukmin yang ada di dunia. Tetapi orang-orang non mukmin, non muslim, mereka bebas. Mau ngapain bebas? Ya, tidak ada halangan untuk ini dan itu. Ini adalah surganya mereka. Surganya mereka adalah siapa? Apa? Dunia. Wa jannatul kafir. Sedangkan di akhirat kelak, wal akhirah jannatul mu'min wa sijnul kafir. Ada satu orang yang waktu itu berjalan melihat Al-Habib Abu Bakar Al-Adni ibn Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Waktu berjalan, beliau orangnya kaya raya. Habib Abu Bakar Adni ini orangnya gemuk, suka makan, ya wali, tapi wali besar. Jarang orang yang wali suka makan, ya makannya sedikit-sedikit. Tapi ini wali aneh nih, ini wali kaya raya, suka makan. Apa? Untuk menjamu tamu. Jadi kalau makan sama tamu itu lahap, sampai gemuk sendiri. Ya, maka dari itu Habib Bakar Adni ini orangnya sangat kaya raya. Waktu berjalan dengan santrinya, dengan pengikutnya, dengan hadroannya dan lain sebagainya, yang megah begitu semuanya, dengan keadaan kaya raya, maka satu orang non Islam mengatakan kepada Abu Bakar Adni, menyetop, ya Abu Bakar, stop, saya mau bertanya. Saya pernah mendengar nabinya kalian itu mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman, dan surganya orang yang bukan orang yang beriman atau orang yang non Islam. Katanya Abu Bakar Adni, benar, betul, itu sabdanya Nabi Muhammad. Kenapa? Katanya si orang non Islam ini, kamu sangat nikmat di dunia, kaya raya, tidak ada kemiskinan pada dirimu, ini surga bagimu. Sedangkan saya orang non Islam, keadaannya melarat sekali, keadaannya miskin, satu hari pun kadang-kadang tidak pernah makan. Katanya si orang non Islam ini. Maka katanya Abu Bakar Adni menjawab, bagiku surga yang aku rasakan dengan kenikmatan-kenikmatan ini dibanding kenikmatan yang disiapkan oleh Allah untukku nanti di akhirat, ini adalah penjara. Ini adalah penjara bagiku. Kenikmatan, kekayaan yang aku miliki ini semuanya dengan apa yang akan disiapkan oleh Allah di akhirat kelak, ini adalah penjara. Sedangkan kamu kalau tidak masuk Islam, maka kemiskinanmu, ketidakenaan hidupmu saat ini surga, nikmat sekali.
dibanding apa yang disiapkan untukmu nanti kelak di akhirat. Berarti ini tetap masih kamu surga. Nah, itu ucapannya Habib Abu Bakar Al-Aidrus Al-Adni, yang mana orangnya wali Allah yang besar. Ini banyak di sini bangsa Al-Idrus. Ya, ada Al-Jufri, ada Al-Khirid, ada Marja, Al-Marzak. Maka semuanya ini adalah karomah yang luar biasa. Al-Habib Abdullah bin Habib Abu Bakar Al-Adni ini beliau orangnya pemurah, suka sama tamu, sampai hutangnya itu miliaran sebelum meninggalnya gara-gara tamu, ya, gara-gara menjamu tamu miliaran. Ini aneh ini, tapi tenang, sholatnya tenang, khusyuknya tidak berubah. Karena itu jangan dicontoh gara-gara tamu, gara-gara menolong orang, gara-gara ini dan itu, akhirnya hutangnya bermiliar-miliar. Ya, sholat pusing, nggak ngerti, nggak kenal ini rakaat pertama, apa kedua, apa ketiga, selalu sujud sahwi terus. Ya, kenapa? Kepikiran hutang. Karena apa? Karena Allah mengilhami beliau tidak akan masuk ke lubang kuburannya kecuali telah dilunaskan oleh Allah hutang-hutangnya. Tidak akan masuk Habib Abu Bakar Adni kuburannya kecuali sudah lunas hutang-hutangnya. Enak saja sudah hutang-hutang terus. Ya, sudah berjanji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya bujur beneran. Waktu mau meninggal dunia, beliau berwasiat. Ya, beliau wasiat yang memandikan aku nanti setelah aku meninggal dunia adalah Pak Haji Fulan bin Fulan. Pak Haji Fulan bin Fulan ini yang memandikan saya. Dikirim ini wasiat kepada Pak Haji tadi, orang kaya raya nomor 1 di kota Aden. Katanya aneh, saya seumur hidup tidak pernah megang mayit, memandikan mayit, tidak pernah. Mewudui aja tidak pernah, apalagi memandikan. Kok aneh ini Abu Bakar Adni ini memberi wasiat saya memandikan. Jangan-jangan ini memandikan hutangnya ini. Ya, ini jangan-jangan memandikan apa? Hutangnya. Betulan. Kalau ditanya keluarganya berapa hutangnya? Sekian M. Sudah. Mulai detik ini hutang-hutangnya sudah saya lunasi semuanya. Radhiyallahu ta'ala, ini seorang wali Allah yang besar, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Kala itu beberapa penjajah mau datang ke kota Aden dengan membawa kapal laut sebanyak 7. Diambil siwak, nyampe di mana hampir nyampe ke Aden, angin menyerbu, ingin menghangus bumikan kota Aden. Saat itu beliau mengambil 1 ember dan sebutir siwak, kayu siwak itu, sambil mengatakan kapal yang pertama tenggelam. Cuma siwak aja senjatanya, kapal yang pertama tenggelam bujuran. Nah, kapal yang kedua tenggelam, kapal yang ketiga sampai ke 6, mau ke 7 ini stop. Ya, biar pulang memberi kabar berita juga kepada biar pulang ke rumahnya, ke rajanya sana, dan memberikan kabar info bagaimana keadaan kawan-kawannya. Ini manaqib seorang daripada anak cucu Nabi Muhammad SAW, seorang daripada pewaris Nabi Muhammad. Bagaimana dengan nabinya Nabi Muhammad SAW? Tidak ada Abu Bakar Adni kalau tidak lahir Rasulullah SAW. Tidak ada para wali-wali yang ribuan jumlahnya, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran di umat ini, yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadisnya, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulamanya umatku seperti nabi-nabi di Bani Israel. Kelasnya ulama di umat ini, kelasnya itu seperti nabi-nabi di Bani Israel. Bukan wali-wali Bani Israel, bukan. Kalah kalau dibanding wali-wali umatnya Nabi Muhammad dengan wali-wali Bani Israel, kalah wali-wali Bani Israel. Ya, kelasnya ulama umat Nabi Muhammad, wali-wali umatnya Nabi Muhammad ini siapa? Kelasnya yang selevelnya adalah nabi-nabi Bani Israel. Ini yang bersabda Nabi Muhammad SAW, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Di dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, la tajidanna Isa ibn Maryam qaumun min ummati hum mithlul hawariyin
au afdal minhu. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang artinya akan didapati Nabi Isa ibni Maryam waktu turun dari langit kedua nanti di akhir zaman, akan didapati beliau daripada umat-umatku, sekelompok daripada umatku, mereka seperti sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Mereka seperti sahabat-sahabatnya Nabi Isa yang dijuluki dengan Hawari. Qala al-hawariyuna man ansari ila Allah, qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkata Nabi Isa kepada Hawari. Hawari itu sahabatnya beliau, sahabatnya Nabi Isa. Siapa yang bisa menolongku membela perjuangannya Allah? Man ansari ilallah. Seperti kita hadir di tempat ini bersama Habib Mahmud, bersama para habaib, Habib Segaf dan semua para habaib yang hadir. Anda dohirnya merayakan dan menyemarakkan majlis yang diadakan oleh Habib Mahmud, tapi hakikatnya Anda membela daripada majlisnya Rasulullah SAW. Anda memperjuangkan dan mensyiar-syiarkan majlisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Isa ini bertanya kepada Hawari, siapa man ansori, siapa yang menolong aku ilallah, di jalannya Allah. Apa jawaban orang yang pintar tadi itu? Orang-orang Hawari, para sahabat Nabi Isa alaihissalam. Coba ingatkan ini. Para sahabat Nabi Isa alaihissalam yang dijuluki dengan Hawari, ini, mereka menjawab apa? Bukan menjawab saya pembelamu wahai Nabi Isa, saya pembelamu di jalan Allah, bukan. Tapi mereka menjawab nahnu ansarullah, kami pembelanya Allah. Artinya saya membela kamu, hakikatnya adalah membela Allah SWT. Saya membela seorang manusia, tapi hakikatnya adalah membela sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga baginda Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda di dalam suatu hadisnya, datang 3 orang ke majelis. Waktu di dalam majelis, 3 orang ini ada yang datang langsung maju ke depan, kelihatan kosong maju ke depan, semangat, tidak takut, tidak malu, ya, demi untuk kebaikan. Yang kedua malu di pojokan, padahal ada yang kosong di depan. Hadir tapi malu ada di depan, ada di belakang. Ya, padahal tidak padat yang di depan. Ini kalau sudah padat jangan masuk lagi yang belakang, ya. Nah, tambah panas, tambah apa? Full nantinya, tambah padat. Yang ketiga, melihat majelis ada di sekitar kampungnya, melihat majelis ada di tetanggaannya, bukannya malah maju ke depan, bukanlah malah di belakang duduk, tambah lari dia. Melihat ada majelis melarikan diri, bukannya yang datang tapi melarikan diri. Kadang-kadang begitu. Insya Allah yang hadir ini banyak orang kampung sini, ya, amin ya rabbal alamin. Tapi rata-rata subhanallah mujarrab, kalau majelis ini terlalu harum, biasanya tetangga-tetangganya terharamkan dari keharumannya. Ya, tetangga-tetangganya terharamkan, malah yang datang jauh-jauh. Yang datang itu orang-orang luar kampung. Kenapa? Kalau bau gahru ini yang paling depan itu baunya kurang enak, tapi yang di pojokan yang di sana-sana bau kayu gahru ini, oh nyaman sekali, enak sekali baunya. Ya, yang dekat malah kurang enak. Ya, itu kayu gahru. Ya, alhamdulillah kalau dikasih sebotol ini, masya Allah, Nabi Mahmud, insya Allah kabul. Ya, insya Allah. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 orang ini, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Datang ke majelisnya aku, datang ke majelisnya Habib Mahmud, tidak. Tapi yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, ammal awal, adapun yang pertama,
Aqbala Allah, datang menghadap kepada Allah, menuju kepada Allah, mendekat kepada Allah, fa aqbalallahu alaihi, maka Allah mendekat kepadanya. Amma tsani, adapun yang kedua, istahya, malu, bukan malu dari Rasulullah, bukan malu dari sahibul majlis atau malu dari tokoh masyarakat, bukan, tapi malu, katanya Rasulullah, malu dengan Allah. Istahya min Allah, malu dari Allah. Fastahyallahu minhu, maka Allah malu juga menghadapnya. Allah mengasihaninya, memberikan rahmat kepadanya, walaupun di pojokan duduknya sambil ngantuk-ngantuk, tidak serius, tetap dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma tsalits, adapun yang ketiga, a'radha, bukan a'radha anil nabi, bukan a'radha an sahibul majlis, bukan berpaling dari Rasulullah atau berpaling dari sahibul majlis, bukan, tapi Rasulullah mengatakan hakikatnya dia itu lari dari Allah. A'radha anillah, balasannya apa? A'radallahu anhu, Allah berpaling darinya, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu sempatkan diri kita walaupun seminggu 2 kali untuk menghadiri majlis-majlis Nabi Muhammad SAW. Jadikan ada punya rutinitas, memiliki majlis-majlis yang baik, karena hati kita ini akan mati kalau tidak terdengar di telinga kita dan hati kita Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Muhammad, atau daripada sejarah kisahnya orang-orang soleh, atau paling solehnya manusia yaitu Nabi Muhammad SAW. Hati kita akan mati seperti matinya tumbuhan bunga kalau tidak disiram selama 3 hari bisa mati. Hati manusia juga begitu, kalau tidak kesentuh dengan Al-Quran selama 3 hari, hanya HP saja. Anak muda ini ya, Masya Allah, terus HP. Iktikaf ya, nadartul iktikaf amamal HP, saya nadar iktikaf ya di depan HP, fardu kifah, fardu ain ya, lillahi lisyaitoni ya. HP alat komunikasi sangat baik kalau Anda manfaatkan yang baik-baik. Sangat jahat kalau seandainya kita pakai sesuatu yang jahat. Maka alat-alat ini tidak kita celah. Mereka orang-orang yang mengolahnya, yang membuatnya, itu inginnya menghancurkan umat Islam dengan alat-alat tersebut. Tapi senjata makan tuan. Kalau seandainya banyak umat Islam yang sadar, apalagi para pemuda-pemuda dan pemudi, sadar dengan ajaran Nabi Muhammad, sadar dengan siapa keagungan Nabi Muhammad yang dimiliki oleh mereka, yaitu Nabi yang termulia, Nabi yang teristimewa, maka menghormati Nabi Muhammad, mentaati Nabi Muhammad, maka mereka akan menjadikan alat-alat tersebut senjata makan tuan. Malah mereka yang kena sendiri, yang terkalahkan sendiri. Maka dari itu semoga kita bisa memakainya dengan sebaik-baiknya. Al-Quran menjelaskan orang-orang yang beriman itu idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sekelompok dari orang yang beriman itu ciri-cirinya apa? Kalau kesentuh setan langsung tadzakkar, ingat kepada Allah. Fa idahum mubsirun, lalu mereka sadar, mereka melihat kepada kebaikan, sadar dan tidak menghiraukan sentuhan setan ini. Apa sentuhan setan? Guru kami Habib Umar bin Hafid, beliau pernah mengatakan diantaranya adalah HP yang ada di depan kita, ada tayangan-tayangan yang buruk ya, kadang-kadang sekilas ada iklan atau apa yang tidak baik, maka atau gambar atau apa, lalu kita singkirkan, kita hapus, maka ini adalah Anda orang yang ciri-cirinya orang yang beriman. Nah kebalikannya, kalau diteruskan, hati-hati, imannya akan menipis dan iman ini sangat mahal ya, iman sangat mahal. Seorang sahabat di antara 10 orang yang ditawan oleh Raja Persia, saat itu Raja Persia
membuat satu bejana yang besar, yang panas sekali, yang diisi dengan minyak. Kalau dimasukkan manusia ke dalamnya, itu 1-2 detik saja cukup untuk memisahkan antara tulang dengan dagingnya. Langsung pisah, tulang pisah menyingkir ke kanan, daging menyingkir ke kiri. Saking panasnya ini minyak. Ya, itu disiapkan bejana besar. 10 orang dimasukkan ke situ, satu persatu. Nah, yang pemimpinnya belakangan, paling terakhir. Nah, paling terakhir. Maka setelah selesai 9 orang semuanya sirna, ya, memperjuangkan agama Allah SWT, disuruh mereka lepas dari Islam, tidak mau, dilempar ke sana. Yang terakhir, waktu diangkat badannya, diseret untuk masuk ke dalam bejana yang panas tadi itu, menangis si komandan ini, si pemimpinnya ini menangis. Katanya si prajurit kepada raja ini menangis, ini cengeng kayaknya nih. Ya, ini yang paling komandan ternyata cengeng ini, menangis ya. Bawa sini. Gembira sudah rajanya. Kenapa kamu menangis? Kamu mau kembali, mau tidak kamu meninggalkan ajaran Nabi Muhammad itu, keluar daripada Islam? Katanya, enggak, demi Allah tidak. Lalu kenapa kamu menangis? Katanya beliau sahabat ini, saya menangis karena saya punya nyawa cuma satu. Saya lihat sahabat-sahabatku yang 9 itu baru masuk, lepas, nyawanya hilang. Saya menangisi karena saya punya nyawa satu untuk perjuangan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seandainya saya punya nyawa sebanyak rambut yang ada di kepalaku ini, aku lemparkan satu persatu nyawa tersebut, nah, demi untuk perjuangan membela ajarannya Nabi Muhammad, maka aku lebih senang seperti itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka iman sangat mahal. Semoga kita dengan adanya maulid Nabi Muhammad ini, kita menjaga iman kita, menjaga Islam kita, menjaga daripada keyakinan kita, hingga kita mati dalam keadaan sebaik-baiknya meninggal, husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ini para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis semacam ini Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, guru daripada Habib Soleh Tanggul, ya, beliau sering berwasiat, zaman akhir ini itu majlis-majlis kalian tutuplah dengan la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan, la ilaha illallah al-aman min zawalil, ya Allah al-aman, minta keamanan dari apa? Min zawalil iman, dari hilangnya iman. Wa min fitnatish syaitan, dari fitnahnya syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min, berapa banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kami ya Allah. Ihsanul qadim, kebaikanmu sangat dahulu, ya Hanan, ya Mannan, wahidat yang Hanan, yang sangat merindukan kebaikan untuk kita, yang sangat merindukan daripada kenikmatan untuk kita. Mannan, sang pemberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya adalah bacaan-bacaan yang membuat kita menambah iman, khususnya sholat 5 waktu berjamaah. Sholat 5 waktu ini sangat menambah iman, sangat menambah iman kita kalau kita kerjakan sholat dengan khusyuk, kita kerjakan sholat dengan baik. Ini paling sentralnya ibadah, majlis, sholawatan, tawasulan, tahlilan, ini semuanya sunnah, semuanya baik semuanya. Tapi yang terpenting adalah sholat. Usahakan sholat di awal waktu, usahakan sholat dengan berjamaah, usahakan sholat dengan memakai siwak, usahakan sholat dengan berpakaian-pakaian yang terindah mungkin, tersempurna mungkin. Siapa yang memakai serban di waktu sholat, seperti pahalanya 70 kali sholat tanpa serban. Anda beli serban semuanya besok, ya, yang nggak ada punya serban.
Siapa yang memakai imamah di waktu sholat seperti orang yang tidak memakai imamah 70 kali sholat tanpa imamah. Siapa yang memakai siwak di dalam sholatnya, maka dia seperti mengerjakan 70 sholat tanpa siwak. Juga begitu cincin ya. Kalau jam, ya maafnya ya, jam itu bukan haram, adalah pakaian biasa yang bersempurna untuk menghadap kepada Allah Subhanahu. Jangan pakai kaosnya singlet lagi. Allahu Akbar ya. Menghadap Pak Lurah aja action ya. Habis mandi, apalagi bupati, apalagi ini, apalagi itu. Menghadap orang yang kamu segani, wah sudah siap standby dengan harum-haruman, dengan pakaian yang indah. Anda menghadap kepada siapa? Anda menghadap kepada Sang Pencipta alam semesta yang menciptakan Anda juga, yang memberikan kenikmatan mulai awal sampai akhir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaslah untuk kita untuk menghias diri kita tatkala sholat dengan khusyuk. Dan Anda ijazahkan kepada kalian semuanya membaca di dalam waktu sholat sebelum takbiratul ihram, membaca satu doa, yaitu doa yang mana insya Allah membuat kita lebih khusyuk di dalam sholat kita ya. Asalkan tidak punya hutang 1 miliar ya, tetap kayaknya doanya kurang mantap. Nah, apa itu doanya? Allahumma la tahrimni ladzata munajatik bisyu'mi dunubi. Ya Allah, Allahumma la tahrimni, Allahumma la tahrimni, jangan kamu haramkan ladzata munajatik, manisnya munajat denganmu, manisnya berbicara denganmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Bersapaan dengan siapa Anda? Bersapaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi Muhammad. Berbicara dengan siapa Anda saat itu? Berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini manis bagi siapa yang hatinya bersih, siapa yang badannya tidak berlumuran dosa. Kalau masih banyak dosa, kalau ada dengki di dalam hati, ada sombong di dalam hati, ada benci dengan tetangga atau keluarga atau sesama muslim, tidak bakalan bisa merasakan manisnya sholat. Sholat akan sirna manisnya kalau orang yang punya hati semacam itu, punya badan semacam. Tapi dengan doa ini Anda paksa Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ngasih keledatan walaupun banyak dosanya kan. Kita banyak dosanya tapi dikasih manisnya keledatan sholat ya, dengan berkat apa? Dengan berkat baca doa ini. Kita terus terang aja, satu harinya tidak lepas dari beberapa dari dosa, puluhan bahkan ratusan atau mungkin banyak lagi ya daripada dosa-dosa. Tapi kita meminta kepada Allah setiap kali sebelum sholat, Allahumma la tahrimni ya Allah, jangan kamu haramkan aku ladzata munajatik, manisnya munajat denganmu, manisnya berbicara denganmu, bisyukmi dunubi, gara-gara efek dosa-dosaku. Ada efek sampingnya. Dosa-dosa ini ada efek samping. Kalau obat ada efek samping ngantuk, mual ya. Kalau dosa ini efek sampingnya apa? Sepo bahasa Jawanya. Sepo ini apa ya? Hambar ya, sholat hambar, majlis hambar, tidak merasakan keledatan sama sekali disebabkan dosa. Ada satu ulama ditanya, ya Imam, apakah merasakan manisnya ibadah orang yang bermaksiat? Katanya si orang alim ini, la wallah, walau hamma bil maksiat. Jangankan melakukan maksiat ya, punya hati ingin melakukan maksiat, bertekad ingin mengerjakan maksiat, mau SMS sama pacarnya, nah, mau ini, mau apa namanya itu, video call atau apa gitu ya. Ini sudah mau aja, belum melakukan, mau niat aja sudah habis. Tidak ada keledatan di dalam ibadah. Maka dari itu senangkan hatinya Nabi Muhammad, gembirakan hatinya Nabi Muhammad
dengan kita menjauh daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa yang membuat beban Rasulullah SAW adalah dosa-dosa kita. Siapa yang mengentaskan dosa-dosa umat manusia ini, orang yang dekat di akhirat kelak dan di dunia dengan Rasulullah SAW. Karena satu misi dengan Rasulullah. Maksiat kafir, ini maksiat terbesar. Anda entaskan, masukkan orang ke dalam Islam, masukkan orang ke dalam hidayah, maka Anda akan menjadi dekat dengan Rasulullah SAW. Ada orang yang di jalan-jalan sana tidak sholat, hanya minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Anda entas, Anda sadarkan, Anda insafkan mereka hingga mereka hadir majlis, maka Anda orang yang akan dekat dengan Rasulullah SAW. Lalu diri Anda sendiri, khususnya diri Anda sendiri, jadikan Anda termasuk orang yang jauh daripada kemaksiatan. Itu akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Karena yang dipikirkan Nabi Muhammad apa? Dosa umatnya. Rasulullah diberi oleh Allah 3 sapu jagat doa. Ini saya jam berapa Habib? Saya siap jam 9.10 ini. Saya akhirnya siap mendengar. Belum kada siap untuk ceramah ini. Insyaallah 10 menit lagi insyaallah. Belum tentukan. Ya belum selesaikan. Kasihan orang-orang tua-tua. Intinya apa? Nabi Muhammad SAW diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala 3 doa yang mustajab untuk umatnya. 3 doa yang mustajab untuk umatnya. Semua nabi-nabi diberi cuma 1 saja. Kalau Nabi Muhammad spesial 3, bonus 3. Apa doanya Nabi Muhammad yang pertama? Allahumma ghfir li ummati. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku. Yang pertama. Yang kedua apa wahai Rasulullah? Yang kedua, Allahumma ghfir li ummati. Allahumma ghfir li dunub ummati. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku. Ini permintaan yang mahal dari Rasulullah karena kepingin umatnya semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga apa ya Rasulullah? Khabatu ats-tsalits. Aku simpan yang ketiga li ummati fi yaumil qiyamah. Aku simpan yang ketiga ini untuk umatku di hari kiamat saat mereka sangat membutuhkan dengan doaku. Waktu itu mereka dalam keadaan sangat sengsara, sangat luar biasa daripada kesedihan dan kesumpekan. Ya, tatkala itu yang menyelamatkan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pergi ke Nabi Adam tidak bisa, pergi ke Nabi Nuh tidak bisa, pergi nabi-nabi pun manapun tidak bisa. Pergi ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Analaha, analaha, analaha. Saya orangnya yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada satu orang yang mengangkat tangannya di makamnya Nabi Muhammad sama polisi yang berjenggot itu yang apa namanya mutawwi ya, mutawwi kata orang kalau mau sudah umroh atau haji, ada yang menjaga di depan makamnya Nabi Muhammad. Haji, cepat, tidak boleh ngangkat tangan ke Ka'bah saja. Ya, kalau mau doa ke sana, jangan berdoa ke Nabi Muhammad, cukup salam saja. Kalau berdoa kepada Allah, kiblat sana. Allah, kamu panggil, jangan ya Rasulullah, jangan haram. Ya Rasulullah, haram. Ya Allah, wahai Allah. Baik. Katanya orang yang soleh yang di depannya yang ditegur ini, ya fulan, wahai orang yang saudaraku, ini Ka'bah adalah kiblatnya sholat kami. Ya, kalau langit kiblatnya doa kami. Kami mengangkat tangan ke atas ke langit. Ya, kalau kiblatnya harapan kami, ini yang di depanku, Nabi Muhammad SAW. Di dunia maupun di akhirat, kiblatnya harapanku adalah Nabi Muhammad SAW. Ya fulan, wahai Pak Polisi, wahai orang yang menjaga makamnya Nabi ini, yang larang-larang orang ngangkat di tangannya kepada Rasulullah, ketahuilah kalau langit sudah hancur berkeping-keping kiamat,
Kalau sudah Ka'bah rata di hari kiamat nanti, tidak ada ceritanya Ka'bah lagi, habis, tidak kelihatan. Saat itu yang ada hanya bintangnya Nabi Muhammad. Saat itu yang ada hanya mataharinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya redup, semuanya tidak bisa berbicara di hari kiamat. Semuanya pergi kepada Rasulullah. Saat itu apa yang mereka panggil? Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Sayyidina Muhammad. Ayo coba sekarang waktu kiamat kamu manggil ya Allah. Ayo coba kalau berani. Nabi-nabi semuanya, lastulah, saya bukan orangnya. Ngobrol sama Allah sekarang ini, takut saya. Nabi Musa ngomong tidak berani, Nabi Isa ngomong tidak berani. Kamu yang dari Tanjung Selor atau Tanjung mana? Tanjung Tunjung atau mana? Ya, atau Tarakan sini mau manggil ya Allah di mahsyar. Waktu orang nabi-nabi semuanya membungkam, menundukkan kepala, nabi-nabi dan rasul menundukkan kepala saat itu. Ketakutan kepada yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saat itu hanya satu orang saja yang mampu berbicara, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia sayang kepada kita. Rasulullah berfirman dalam suci Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, Nabi Muhammad itu sayang sekali, rahmat sekali. Itu Nabi kita kepada kita, rahmat hatinya, rahmatun kulluhu wa hazmun wa azmun wa waqarun wa ismatun wa haya'u. Sayang kepada kita di dunia, di kuburan masih ingat kepada kita saat ini. Rasulullah setiap hari Senin dan Kamis selalu mengangkat tangannya. Setiap dapat laporan Pak Fulan, Pak Sugeng, Pak Sucipto, Pak Hermansyah, Pak Muhammad, Pak Zaid, Pak Amr, Pak Umar, ya datang ibu ini, ibu itu, satu persatu amalan umatnya dilaporkan oleh Allah ke alam kuburnya Nabi Muhammad setiap hari Senin dan Kamis para hadirin. Setiap hari Senin dan Kamis laporan amal kita sekecil apapun. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, susunannya Imam Nawawi, hadis-hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW disebutkan sampai yang dilaporkan kepadaku dari amalannya umatku adalah seorang laki-laki atau perempuan yang menyingkirkan satu butir kayu kecil seperti korek api, kayu korek api dari masjid, mengeluarkan satu korek api dari masjid, ya itu ketahuan oleh Rasulullah SAW. Dapat laporannya Nabi Muhammad SAW. Apalagi majlis yang semacam ini, insya Allah laporannya Habib Mahmud dicintai oleh Rasulullah. Para habaib yang lainnya yang hadir, Pak Lurah, Bapak daripada ketua daripada penjara, ya, dan semua yang hadir semuanya pada saat ini, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya, insya Allah dicintai oleh Nabi Muhammad. Ya Rabb, jadikan kami seperti Rasulullah SAW memperhatikan kita, di dunia menyayangi kita, di alam kubur menyayangi kita, nanti di akhirat juga ingat kepada kita. Jadikan hidup kami ini, jadikan sisa hidup kami ini ya Allah, demi untuk mencintai Nabi Muhammad, demi untuk meraih kecintaannya Nabi Muhammad. Ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan Nabi Muhammad cinta kepada kita pada saat ini. Pandangannya beliau menyalur kepada kita semuanya pada saat ini. Birahmatika ya arhamar rahimin, anta mustajabud du'a, ya Allah kabulkan doa-doa kami. Amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su', ya Allah kamu adalah zat yang mengabulkan daripada doa-doanya orang yang terhimpit, orang-orang yang kesusahan. Kami dalam keadaan susah ya Allah, hati kami jauh dengan Nabi Muhammad, hati kami tidak pernah melihat Nabi Muhammad, hati kami padahal merindukan ke Nabi Muhammad. Ya Rabb, jadikan rindu kami bertambah setiap saatnya kepada Nabi Muhammad. Rindu kami selalu bertambah di dalam hati kami ya Allah, hingga Nabi Muhammad datang di dalam mimpi kami ya Allah, hingga Nabi Muhammad datang di dalam mimpi kami ya Allah.
hingga Nabi Muhammad tatkala kita dalam keadaan sakaratul maut ada di samping kita semuanya mentalqini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semua yang hadir di tempat ini, jadikan apa yang mereka hajatkan, apa yang mereka perlukan, kepentingan dari dunia akhirat, kabulkan ya Allah berkat kanjeng Nabi Muhammad. Kabulkan ya Allah berkat kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rabb, kumpulkan kita semuanya seperti kamu mengumpulkan di malam hari ini di rumah yang insya Allah barokah ini. Banyak foto-foto para habaib, banyak foto-foto para ulama, orang-orang ahli jannah semuanya ini ya Allah. Jadikan kami semuanya bisa berkumpul dengan mereka di hari kiamat. Jadikan kami semuanya berkumpul dengan mereka di hari kiamat, dengan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dengan para habaib-habaib yang lainnya, dengan para kiai, para ulama-ulama yang lainnya. Jadikan kami tidak keluar daripada jalur mereka di dunia ini ya Allah. Jadikan kita setapak demi setapak mengikuti sejarah hidupnya mereka ya Allah. Sabbit ala qadamir Rasul wa sahbihi wa tabi'ina lahum fasal wa tatabba'i. Ya Allah, jadikan kaki kami kuat untuk melangkahkan mengikuti jejak mereka sampai kami mati ya Allah, hingga kami pantas untuk hidup bersama mereka di surganya Allah subhanahu wa ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ashrafna fatub alayna tawbah tansil kulli hawbah وَاسْتُرْ لَنَا الْعَوْرَاتِ وَآمِنِ الرَّوْعَاتِ وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا رَبِّي وَمَوْلُودِينَا وَالْآلِ وَالْإِخْوَانِ وَسَائِرِ الْخِلَّانِ وَكُلِّ ذِي مَحَبَّةٍ أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صليب بالمصطفى الرسول نحظى بكل صليب بالمصطفى الرسول نحظى بكل صليب صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عدد طش صحبه والحمد لله في البحر وتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan katsiran. Kami sampaikan kepada Habib Idrus bin Muhammad Isgaf. Kita doakan bersama sekali lagi kepada beliau, matta'ana Allah bi tuli hayati wa nafa'ana bil ulumi wa nasihati wa kharajati. Mudah-mudahan kita para jamaah sekalian dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Mari kita tutup rangkaian acara kita ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pemandu acara dan segenap panitia yang bertugas pada kesempatan malam hari ini mohon maaf dan ridha
atas segala hal yang kurang berkenan di hati para habaib dan jamaah sekalian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.